segala sesuatu yang ada di sisi kita, di sisi manusia, akan lenyap. Dan segala sesuatu yang di sisi Allah kekal, dan Allah akan menyuburkan itu semuanya. Ya. Ya. Jangan takut. Jangan merasa kita sendiri. Ya, jangan merasa kita sendiri. Abu, saya dikucilkan, Abu. Saya dikucilkan, Abu. Tidak. Saya sendiri, Abu. Saya tidak punya siapa-siapa. Istighfar. Istighfar. Kenapa, Abu? Engkau masih punya Allah. Allah tidak akan meninggalkanmu. Maka ingatlah Allah. Niscaya Allah akan mengingatmu. Yakinlah. Ada Allah. Ya, engkau tidak sendiri. Dan kita tidak sendiri. Ada yang selalu mencintai kita. Ya. Walaupun ada yang mengkhianati kita, tapi ada yang selalu mencintai kita. Percayalah. Ya, Allah Maha Baik. Ya. Orang mengkhianati kita, orang membenci kita, ya, masih ada Allah. Maka hiduplah di jalan keataatan Allah, maka engkau tidak akan merasa sendiri. Ya. Ya. Lebih banyak teman dunia, tapi kehilangan Allah, atau ya orang lain pada membenci kita, tapi kita tegas di jalan Allah. Jamaah. Ya, jamaah perhatikan. Ya. Apabila engkau kehilangan apapun yang ada di dunia ini, ada gantinya. Kita bisa mencari gantinya. Tapi apabila kita kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Maka jangan sampai kita kehilangan Allah. Kita kehilangan handphone, kita bisa cari gantinya. Ya, suami kita meninggal, ya, kalau Allah berkehendak kita bisa mendapatkan gantinya. Tapi saat kita kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukti kita tidak cinta kepada Allah, bukti kita ya nggak cinta bagaimana? Ingkar kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah lebih kecil daripada yang lain apa? Ya, saat kita menunda-nunda panggilan Allah, bukti kita lebih cinta kepada dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan sampai kehilangan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan gantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, masih kerja, masih bermain handphone. Itukah cinta kita kepada Allah? Ya. Itukah bukti cinta kita kepada Allah? Saat Allah memanggil, ya. Jamaah, kalau suami kita atau istri kita atau ya, orang tua kita memanggil, nah, kalau kita sayang sama orang tua kita, pasti langsung, iya ibu, iya bapak, iya suamiku. Apa? Menunjukkan rasa cintanya. Ya. Tapi kalau ada rasa, aduh, apalagi sih? Nah itu. Itukah bentuk rasa cinta? Tidak. Begitu pula kalau kita dipanggil Allah, bagaimana bentuk rasa cinta kita kepada Allah? Segera mendatangi panggilan-panggilan Allah. Itu jamaah, itu bentuk cinta kita. Tapi bentuk kita tidak cinta, menunjukkan ketidakcintaan kita kepada Allah, yaitu lalai akan peringatan-peringatan Allah. Lisan ini ya tidak mudah berzikir, ya. Itu jamaah.
dipanggil Allah menunda-nunda, lebih mementingkan dosa dan maksiat daripada panggilan Allah. Maka mari kita lihat bagaimana cinta kita kepada Allah. Mari kita muhasabah, introspeksi pada diri kita, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin musibah, cobaan, apa yang terjadi kepada kita saat ini karena lalainya kita kepada Allah. Ya. Tentu. Dan itu pasti. Ya. Abu, kenapa saya bisa seperti ini? Apakah ini karena dosa dan maksiatmu? Nah, itu. Ya. Baru kita jawab sendiri. Apa yang terjadi pada diriku saat ini, Abu? Apakah karena dosa dan maksiat anak? Itu. Anda sudah bisa menjawab sendiri. Benar. Apa yang terjadi kepadamu saat ini, musibah, ujian, itu karena lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gundah, gelisah, karena engkau jauh dari Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi musibah pada diri kita itu siapa, jamaah? Diri kita sendiri. Ya, Allah hanya tinggal berkehendak atau tidak. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak ya pasti akan terjadi, dan semuanya karena tangan kita sendiri. Tidaklah musibah itu menimpa seorang hamba melainkan akibat tangan mereka sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Maka apabila kita mencintai sesuatu, maka orang itu akan hidup di atas cinta itu. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan hidup di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada makhluk, maka kita akan hidup di atas cinta kepada makhluk. Ya. Maka kalau sudah Allah memanggil, Allah sudah menyampaikan, memberikan peringatan, petunjuk, sami'na wa ato'na adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 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 Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikan jamaah. Allah berfirman di surat Az-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, dan Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pembelajaran? Jamaah. Ya. Segala sesuatu yang kita dasari karena Allah, pasti kita lakukan karena apa yang diperintahkan Allah. Bagaimana kita tahu perintah-perintah Allah? Semua ada di dalam buku petunjuk, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu Al-Quran. Dan semuanya dicontohkan oleh Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Maka bentuk cinta kita kepada Allah adalah selalu berpegang teguh kepada peta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jamaah, apabila seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai cintanya,
sebagai ilahnya, maka otomatis orang itu akan sesat. Dikatakan Allah membiarkannya sesat. Bukan Allah menyesatkan, tapi dia sendiri yang menyesatkan dirinya dan Allah membiarkannya sesat. Maka jamaah ada pertanyaan, Abu, kenapa Allah menyesatkan? Ya, Allah akan memberikan petunjuk bagi yang Allah kehendaki dan Allah akan menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Loh, kok Allah menyesatkan, Abu? Ya, maka perhatikan jamaah. Ya, Allah menghendaki dan Allah mengiyakan, membiarkan mereka sesat. Yang menyesatkan mereka bukan Allah, tapi yang menyesatkan mereka adalah mereka sendiri dan Allah membiarkannya. Kenapa? Karena dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sesat, siapa yang menyesatkan kita, jamaah? Diri kita atas bisikan syaitan. Maka jangan pernah menyalahkan orang lain, kamu menyesatkan aku, tidak. Karena kamu mengiyakan untuk menyesatkan dirimu sendiri. Istighfar jamaah. Lisan kita itu, diri kita itu, manusia ini, ya tabiatnya adalah mudah menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Padahal sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah musibah itu menimpa seorang hamba, melainkan semua itu akibat dari tangan mereka sendiri. Maka yang sudah istiqomah ikut kajian Abu pasti merasakan bahwasanya, ya, kalau di kajian Abu tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita harus menjadi jalan untuk kita apa? Introspeksi, muhasabah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan. Apabila menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhannya, maka mereka akan sesat. Maksudnya apa? Berhawa nafsu tanpa ilmu, sesat. Ini jamaah. Kalau kita menjadi hawa nafsu Tuhannya, ya, maka dia akan sesat. Ya. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu, ya. Ya. Memakai logika, memakai akal pikiran, hawa nafsu, tanpa didasari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, engkau tidak akan bisa mendapatkan jawabannya. Apalagi memakai hawa nafsu untuk memahami hal yang ghaib. Ya. Maka tidak akan mungkin. Karena akal pikiran logikamu tidak akan berfungsi di area ghaib. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab siapapun. Kalau kita ditanya tentang yang ghaib, apa yang harus kita katakan? Hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Maka jangan pertanyakan yang sebenarnya tidak diketahui oleh manusia. Karena manusia mengetahui hanya apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Titik. Katanya neraka ghaib, tapi kok bisa tahu neraka? Karena Allah menyampaikan. Kok bisa tahu luasnya surga? Karena Allah yang menyampaikan. Kita bisa tahu hal tentang yang ghaib
Karena firman-firman Allah, selain yang ada di firman Allah, kita tidak mengetahui. Dan jangan sok tahu. Katakan tidak tahu apabila kita memang tidak tahu. Nah, kalau orang sok tahu, itulah orang yang mentuhankan hawa nafsu. Bagaimana bentuk batu-batu di neraka yang menjadi bahan baku? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana ditancapkannya? Ya, jarum di atas kepala. Dan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, mari jamaah. Tidak ada kata terlambat. Tujuan kajian Abu adalah mengajak kita semuanya untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Kembali untuk mentauhidkan Allah. Kembali untuk hidup di atas tauhid dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain jamaah. Abu tidak butuh kehormatan. Abu tidak butuh kedudukan. Abu tidak butuh pujian. Ya, yang Abu butuhkan, berikanlah ruang untuk Abu untuk mengajak kita semuanya untuk kembali mentauhidkan Allah, kembali ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama menuntut ilmu bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata terlambat jamaah. Sebagaimanapun, seberapapun usia kita, saat Allah masih memberikan nafas, waktu kepada kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh, dan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Semakin kita cinta, semakin kita akan takut kepada Allah. Semakin kita cinta, semakin kita akan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, ya, yang tidak pernah akan mengecewakan kita dan tidak akan pernah mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu pasti. Kalau tidak Allah berikan di dunia, maka Allah akan berikan di akhirat. Sempurna. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di hari kiamatlah akan diberikan balasan yang sempurna. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya Allah akan berikan. Apa yang Allah sudah janjikan, Allah akan berikan kepada kita. Ya. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan surga yang seluas langit dan bumi. Itu janji Allah. Ya, bahwasanya surga yang seluas langit dan bumi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Maka mencintai Allah itu bentuk ibadah kita. Maka cinta dengan ketundukan hati, penghinaan diri, yang merendahkan diri, yaitu hanya kepada Allah. Yaitulah cinta. Diiringi dengan ketundukan hati kita kepada yang dicintai. Maka tidak dikatakan cinta apabila kita tidak tunduk terhadap yang kita cintai. Jamaah ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah dan jadilah hambanya. Ya. Kalau kita mencintai tapi kita tidak nurut, apakah itu mencintai? Tidak.
Ya. Tapi kalau mencintai Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau makhluk, cinta kepada makhluk, tidak sami'na wa ata'na. Kalau cinta kepada makhluk, maka ingat makhluk itu adalah milik Allah. Maka jangan pernah merasa memiliki apapun perintah-perintah yang diperintahkan oleh makhluk, maka lihatlah perintah itu ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau sesuai, lakukan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Itu dengan makhluk. Bukan sami'na wa ata'na dengan makhluk. Dan itu suatu kesalahan yang besar. Tidak boleh. Sami'na wa ata'na hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, tidak. Bahwa ada di dalam hadis di dalam suatu hadis disampaikan bahwasanya kita harus mengikuti ulil amri, mengikuti pemimpin-pemimpin kita, pemerintah. Maka kita ikutin pemerintah. Apapun yang diputuskan pemerintah, selagi tidak bermaksiat, maka ikutilah. Kewajiban bagi kita. Ini perintah. Tapi kalau kita diperintahkan untuk bermaksiat, maka tinggalkanlah. Termasuk pemimpin rumah tangga, suami. Ya, suami mengajak kita nonton konser musik, apa yang kita lakukan jamaah? Ya, tidak mau. Kalau suami mengajak kajian ilmu, maka kamu wajib taat kepada suami. Ya. Bisa dipahami jamaah? Apabila suami kita mengajak kepada kemaksiatan, maka kita wajib tidak mendengar dan menolaknya. Tapi kalau suamimu mengajak kepada apa jamaah? Mengajak kepada kebaikan, maka ikutilah suami. Itulah bentuk cintamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu bentuk cinta jamaah. Mengikuti pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah, karena aku mencintaimu karena Allah. Ya, jamaah. Bedanya bisa mengetahui ya jamaah. Kalau aku disuruh diajak bermaksiat, maka aku akan tolak karena aku mencintaimu karena Allah, dan aku mencintai apa yang dicintai Allah, dan aku membenci apa yang dibenci Allah. Sesuatu kemaksiatan adalah mendatangkan murka dan bencinya Allah, maka aku akan tolak itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Jamaah, Allah berfirman, ya, inna adzabaha kana goroma. Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Berhati-hati jamaah. Jangan salah memberikan cinta. Karena cinta itu apabila salah kita memberikannya, ya, cinta itu buta. Kadang kalau cinta sudah cinta selain kepada Allah, melebihi cintanya kepada Allah, kita dibutakan dengan hawa nafsu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan cinta kepada Allah dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu kita tidak akan bisa mencintai makhluk melebihi dari Allah. Kalau dengan ilmu yang benar, pasti kita akan diarahkan untuk mencintai makhluk karena Allah. Ya. Tapi kalau kita mencintai makhluk, ya, lebih besar cinta kita kepada makhluk daripada kepada Allah, ya, maka engkau sedang dikuasai hawa nafsu tanpa ilmu. Berhati-hati jamaah. Cinta itu bisa menjadikan kita, ya, membabi buta jamaah.
Yang benar dikatakan salah, yang salah bisa dikatakan benar. Bahkan yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Itu apabila kita salah dalam memberikan cinta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda, ya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu kepada Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu kepadanya. Ya, ingat jamaah, dari setiap firman Allah, setiap apa yang disampaikan Rasulullah pasti menunjukkan suatu ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Rasulullah menyampaikan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menunjukkan kita harus ikhtiar terus untuk menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah berfirman, ya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu.